faedah berikutnya yaitu biografi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, Muawiyah bin Abi Sufyan sebagaimana telah masyhur nama beliau, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhar bin Harb bin Umayyah. Nama ibunya Hindun bin Utbah bintu Utbah bin Rabi'ah. Bapaknya ya Sufyan. Dan beliau berkunyah Abu Abdurrahman. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu di masa kecilnya, sebagaimana disebutkan dalam biografinya, pada suatu hari beliau berjalan bersama ibunya. Maksudnya ini kisah ini menunjukkan bahwasanya dari kecil beliau sudah memiliki cikal bakal sebagai pemimpin umat. Karena Muawiyah radhiyallahu anhu yamshi ma'ummihi Hindun bintu Utbah. Faqalat qumna Allah. Fa'arab yanzuru. Faqala lima taqulina lahu? Wallahi inni la adunnuhu sayasudu qaumahu. Qalat la rafa'allahu illa min yusud illa qaumahu. Pada suatu hari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan masih kecil ya, gulam itu dari umur mumayyiz ya, sekitar umur 5 tahun sampai balik, itu namanya gulam. Berjalan bersama ibunya namanya Hindun. Kemudian ibunya mengatakan, berdiri kamu, semoga Allah tidak mengangkat derajatmu. Ada seorang badui melihat perkataan ibunya ini. Kata badui tersebut, kenapa Anda mengatakan begitu pada anak? Demi Allah, sesungguhnya saya menyangka anak ini akan menjadi pemimpin kaumnya, yaitu Quraisy. Kata ibunya, la, tidak, semoga Allah tidak mengangkat derajatnya. Kalau dia cuma pemimpin bagi kaumnya saja, yaitu bagi sukunya Quraisy. Doa ibunya terkabulkan. Doa ibu itu luar biasa. Makanya kalian santri baik-baik sama ibu ya. Langsung tuh. Nah, baik-baik saya mau ibumu ya semuanya. Ya Abdullah. Nah, kenapa? Karena doanya ibu terkabulkan. Kata ibunya ketika mendengar perkataan baru itu tidak. Tidak Allah akan mengangkat derajatnya jika dia tidak memimpin kecuali kaumnya. Itu kalau dia cuma memimpin kaumnya, tidak, Allah tidak mengangkatnya. Dan terbukti dia menjadi khalifah nanti perjalanannya. Kemudian kisah masuk Islam. Beliau kan lahir tahun ke-5 sebelum kebangkitan. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun sebagai nabi. 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi, beliau dilahirkan. Nah, beliau menceritakan tentang kisah masuk Islam itu. Di sini beliau menceritakan sendiri. Lama kana amal Hudaybiyah, saddat Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bait wa dafa'uhu birrah wa katabu bainahum al-qudiyah wa qala Islam fi qalbi. Kata Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala tahun Hudaybiyah sekitar tahun 6 Hijriah, Quraisy menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan datang ke Makkah. Dan mereka berusaha untuk menolaknya, yaitu sudah mencegah di Rah, suatu kota. Dan mereka menulis di situ perjanjian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi itu, maka Muawiyah mengatakan, yang saat itu ikut juga bersama bapaknya, pada saat itu aku masuk
Jadi aku Islam itu masuk ke dalam jiwa, melihat Rasul SAW dalam menghadapi baik dari pemboikotan, pencegahan, makar, tipu daya, pembegalan dari Quraisy, masuk Islam ke dalam jiwaku. Nah, kemudian aku menyebutkan perkara ini ke ibuku Hindu binti Utbah, menunjukkan itu anak lelaki dekat sama uminya. Nah, ya. Dan dia mau ceritakan sama bapaknya, dia ceritakan sama uminya. Aku menyebutkan hal ini kepada umiku Hindu binti Utbah. Faqalat iyyaka an tukhalifa abaka aw an taqta amran dunahu fayaqta'u ankal qut. Kata ibunya, hati-hati kamu menyelisih bapakmu, atau hati-hati kamu untuk memutuskan suatu perkara tanpa apamu, sehingga urusan kehidupanmu diputuskan sama bapakmu. Bahkan Nabi Muhammad beliau pada saat itu ketika menceritakan itu, siapa namanya, bapaknya, makanya Nabi Muhammad bukan tidak ikut dalam kisah tersebut, dan bapaknya pada saat itu sedang berada di Sufi Habasyah, sedang berada di pasar berdagang. Nah, kemudian ketika ibunya mengatakan begitu, dia mengatakan pasar. Tapi aku tak masuk Islam, wafai Islam. Tapi aku menyembunyikan Islamku, nah, karena rasa takut pada bapaknya. Kemudian kata beliau, wallahi laqad dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Hudaybiyah anni musaddiqun bihi wa ana ala dzalika aktumuhu min Abi Sufyan. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di Hudaybiyah dalam keadaan sudah membenarkan beliau, dan saya dalam keyakinan Islam, namun aku menyembunyikan kepada dari bapak. Dan tatkala Rasulullah SAW masuk ke Mekah, umrah al-Qadiyah, yaitu masuk ke Mekah untuk umrah Qadiyah, maksudnya pada tahun 6 itu. Pada saat itu aku sudah muslim dan membenarkan, dan bapakku Abu Sufyan mengetahui Islam itu, maka dia mengatakan pada suatu hari, walaupun semua masih Islam, bapaknya masih Islam, mamanya masih Islam, masya Allah, keluarga Allah biasa ini. Baik. Kemudian bapaknya mengatakan pada aku, lakin aku khair minka, kau ala dini. Ketika dia mengetahui Muawiyah masih Islam, maka Abu Sufyan mengatakan, kakak, saudara lebih bagus dari kami, karena dia berada tetap di atas agamaku. Qultu lam ala nafs khair. Kata beliau, saya tidak akan mendahulukan siapapun kebaikan dari kedua ini. Yaitu maksudnya saya tidak peduli bahaya bapakku dengan keselamatan ini. Kemudian ketika Rasulullah SAW masuk lagi ke Mekah, di Fathul Mekah, maka disitulah kutampakkan keislamanku dengan terang-terangan. Dan aku menjumpai Rasulullah SAW dan beliau mengucapkan selamat kepada. Ini kisah masuk Islamnya Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Nah, kemudian Muawiyah radhiyallahu ta'ala beliau banyak mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau adalah ketika beliau dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada seseorang yang menyuruh seseorang untuk Muawiyah. Maka waktu itu sang Rasul mengatakan, waktu dia Rasulullah SAW, beliau sedang makan ya Rasul. Kata beliau, panggil dia, walaupun sedang makan, suruh ke sini. Pergi ke sana lagi, dia belum selesai makan ya Rasul. Panggil, datanglah. Muawiyah sambil makan. Ketika melihat bahwa Muawiyah sedang makan tersebut, beliau mengatakan, la semoga Allah tidak akan membuat kenyang seluruhnya. Maka pada saat itu setelah doa tersebut Muawiyah tidak pernah kenyang dari makan. Dan disebutkan di akhir riwayat beliau ini saat ini.
Itu doanya Rasulullah SAW pada beliau. Kemudian Rasulullah SAW juga mendoakan beliau, Allahumma allim Muawiyah al-kitab wal lisan wa qil adab. Ya Allah, ajarkan Muawiyah al-kitab wal lisan ilmu perhitungan. Wa qil adab, jagalah dia dari adab. Dalam doa yang lain Rasulullah SAW mengatakan Allahumma ja'al hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah sebagai pemberi petunjuk, mahdiyan mendapatkan hidayah, dan jadikan pula dia manusia mendapatkan hidayah melalui ini. Kemudian pada dalam kesempatan lain Muawiyah radhiyallahu taala anhu berboncengan di belakang Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sesuatu ada yang mengganjal di belakang beliau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa ini yang menyentuh punggungku ya Rasul? Kata Muawiyah, batni ya Rasul, perutku ya Rasul. Ini kan beliau penuh besar sampai perutnya menyentuh punggungnya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma amlahu ilman, berriwayat ilmu. Ya Allah, penuhilah perutnya tersebut dengan ilmu. Kalau sekarang perut, namanya kan perut manusia penuh dengan apa? Cacing pita. Berbagai makan. Kalau ini doa kalau Rasulullah SAW, ya Allah, penuhilah perutnya itu dengan ilmu dan berbagai hilman. Makanya jangan bully orang yang perut besar. Jangan sampai di dalam banyak ilmu atau hilman, ya. Nah itu kalau korinannya kuat, dan kalau korinannya balik, dia mencetus. Baik. Kemudian dalam doa yang lain, doanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lagi yang berikutnya. Setelah Fathul Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muawiyah hijrah ke Madinah. Padahal beliau sudah masuk Islam di tahun Hudaybiyah, tahun ke-6. Setelah Fathul Mekah beliau hijrah ke Madinah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mencari siapa yang bisa menulis wahyu, karena wahyu sudah banyak yang turun dan sudah banyak yang disampaikan, sementara para sahabat baru cuma menulis daun-daun, di tembok, di batu dan sebagainya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari siapa yang bisa menulis wahyu. Ternyata Muawiyah di antara mimman yafsilu kitab wa hisab. Nah, di antara yang beliau cari ternyata Muawiyah di antara orang-orang yang bagus dalam menulis dan mungkin bagus tulisan beliau dan bagus hisab perhitungan cara menulisnya beliau. Maka beliau masuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan di telinganya ada pulpen. Baik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Muawiyah ketika masuk, Rasul mengatakan, apa itu ya Muawiyah? Ini adalah pulpen ya Rasul. Aku persiapkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jazakallahu an nabiyyika khairan, wallahi mastaktabtuka illa biwahyi. Semoga Allah membalas kepadamu kebaikan dari nabimu. Demi Allah, aku tidak meminta kepadamu untuk menulis kecuali wahyu. Ya, doakan. Maksudnya di sini sebutkan dalam penjelasan para ulama bahwa ini menunjukkan doa Rasul untuk memberikan kebagusan pemahaman beliau dalam Al-Quran. Nah, baik. Di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, ingat-ingat catat ya, semangat berpisah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau, Allahumma alimul kitab wa makkin lahu fil bilad wa fil adab. Di antara doa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pada beliau, yaitu beliau mengatakan, ya Allah, ajarkan kepadanya kitab Al-Quran, wa makkin lahu fil bilad, dan kokohkanlah dia di dalam negeri ini, yaitu di dunia ini. Nanti jelaskan di akhir berapa tahun beliau menjadi pemimpin, Amir, Khalifah.
Wa waqil adab, dan jagalah beliau dari adab. Berapa doanya Rasul tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Secara khusus 6 yang kita nukilkan, walaupun banyak. Kan kurang lebih begini maknanya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, kenapa disebutkan sejarah? Referensinya banyak kita ya. Tentunya syiar alam di bawah. Istri beliau disebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun cerai sebetulnya. Baik. Istri beliau namanya yang pertama Maizuna bintu Bahda. Nah, dan beliau mendapat anak namanya Yazid. Yang kedua Fahidah bintu Qarabah. Dan dia mendapat anak namanya Abdullah dan Abdurrahman. Nah, Abdurrahman meninggal dalam keadaan kecil. Yang ketiga Umudu bintu Qarabah, saudaranya kita dipakai. Beliau menikah ini setelah menceraikan Fahid. Yang berikutnya Nailah bintu Qamar, kemudian beliau menceraikannya. Kemudian yang berikutnya Qaribah Sughra bintu Abi Umayyah. Nah, itu istri-istri beliau yang beliau mendapatkan anak semua dari anak-anak beliau namanya Yazid, Abdurrahman, Abdullah, Iyun, Sofia, Ramlah, Atika, Aisyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ya. Nama keluarga beliau adalah Banu Umayyah. Baik. Kemudian di antara biografi beliau, yaitu beliau termasuk salah satu sahabat yang membuka negeri Syam menjadi negeri Islam. Dan negeri Syam itu menjadi negeri Islam, di antara jasanya adalah Muawiyah bersama sebelumnya adiknya atau saudaranya di sini. Dan ini terjadi di khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yaitu bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadikan Yazid untuk memimpin pasukan di dalam menuju kepada Damaskus, sekarang Syria. Nah, yaitu ketika Rasulullah SAW Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh pasukan untuk dipimpin oleh Yazid, maka ketika sudah berangkat Yazid, maka Abu Bakar menyuruh Muawiyah untuk menyusul adiknya atau saudaranya, berperang bersama adiknya atau saudaranya, tapi di bawah kepemimpinan saudaranya. Wa qatala murtaddi di ma'rakatil Yamamah. Maka pada saat itu beliau berperang melawan orang-orang murtad di perang Yamamah. Ini perangnya bersama Yazid, ini perang Yamamah dulu yang orang-orang murtad di zaman Abu Bakar. Banyak sahabat dan mantan sahabat murtad, maka diperangi oleh Abu Bakar, dipimpin oleh Yazid dan disusul oleh Muawiyah. Nah, setelah kemenangan itu membunuh para murtadin tersebut yang dulunya sahabat, nah itu coba lihat. Tidak ada jaminan ya. Hari ini istiqomah, besok sesat. Hari ini muslim, besok kafir. Makanya baik kita berdoa ya. Nah, hati-hati kalian ya, jangan mengatakan, wah saya sudah belajar, saya sudah mondok, saya sudah hafal ini dan ini. Tawalla qiyadat al-jaysh imdadan li akhihi as-sahabah Yazid ibn Abi Sufyan fi khilafati Abu Bakar wa amara Abu Bakar bi al-qarbihi fa kana basyan tahta imrati akhihi. Amin. Dan membunuh para orang-orang murtad. Dan jangan, kita juga yang masih istiqomah sekarang, alhamdulillah. Jangan merasa heran dengan orang-orang yang sudah berbolak kembali keadaannya. Dulu bersama, sekarang sudah ini. Kenapa? Karena di zaman sahabat saja mantan muslim, bukan lagi mantan sahabat, mantan muslim.
dan membunuh mereka, kata beliau. Dan setelah itu Rasulullah Abu Bakar radhiyallahu anhu arsalahu al-Khalifah Abu Bakar ma'afi Yazid di Fath Syam, setelah berhasil membunuh para orang-orang murtad di perang Yaman. Maka Muawiyah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutus Muawiyah bersama saudaranya, tetap dia Yazid sebagai amir, libat Syam untuk membuka Syam, sama Palestina, Damaskus, ya, dan sekitarnya. Wa kana ma'ahu yawmun fath. Maka ketika bersama dengan Yazid ini, beliau berhasil membuka beberapa kota-kota di negeri Syam. Yang pertama Soidan, Arafah, Jabal, dan Beirut negara percetakan itu. Wahum min sawahil Syam. Bersama Muawiyah, Yazid bersama Muawiyah saudaranya, mereka membuka di Syam menjadi negeri Islam. Soidan, Arafah, Jabal, Beirut, 4 kota itu. Kota besar. Jasa beliau, makanya pahalanya terus sampai sekarang mengalir terus, karena negeri Syam, muslimin dan muslimah di sana sampai sekarang yang masih Islam dan terus masih Islam, maka beliau mendapatkan pahala karena beliau lah yang pertama menjadikan setelah izin Allah Subhanahu wa taala kemudian melalui mereka negeri-negeri itu Syam menjadi negeri Islam. Baik, kemudian ciri-ciri Muawiyah disebutkan dalam kitab bahwasanya Muawiyah itu tawilan, orangnya tinggi, abyad, putih, jamilan, ganteng. Dan diantara ciri beliau apabila idza dhahaka qalaba syafatahu al-dunya, beliau apabila tertawa bibir depannya ini, bibir yang atas ini berputar. Bagaimana tahu berhasil? Saking gantengnya beliau, berhasil bagaimana? Begitu yang disebutkan. Baik di Syiah, tadi di Mas, tadi di Islam, kemudian di dunia. Nah, beliau ini ganteng. Tidak kelihatan melihat wanita beliau kecuali langsung terpesona. Yo, lanjut lagi. Mana tokoh Quraisy. Baik. Kemudian di antara sebelum kita masuk kepada akhlaknya, saya ingin menyebutkan di sini yaitu bagaimana beliau dalam siasat politik. Yaitu beliau di antara ketika menjadi amir, yaitu beliau pertama kali dalam sejarah Islam yang membuat departemen dalam pemerintahan, karena beliau jadi amir. Kita akan membahas bagaimana pertikaian antara beliau dengan Ali radhiyallahu taala. Beliau yang pertama kali membuat departemen namanya komunikasi dan telekomunikasi. Beliau pertama dalam sejarah Islam. Beliau membuat pertama kali Dewan Masyahid, yaitu departemen komunikasi. Komunikasi antara dalam negeri. Ya. Kemudian juga beliau yang membuat pertama kali Dewan Muhatab, yaitu membuat departemen kalau bahasa Indonesia KPK. Beliau sudah membuat dalam Islam. Bukan orang kafir. Beliau juga yang membuat Dewan dari kantor pos. Beliau yang pertama kali dalam Islam yang membuat itu departemen. Kemudian pula beliau Dewan yaitu sekretaris negara. Beliau juga yang membuat itu. Itu ayat negara di Dewan Rasail negara di Dewan Khafan, yaitu beliau yang membuat departemen sekretaris negara. Sekarang bahasanya yang mencatat seluruh risalah-risalah baik yang masuk maupun yang keluar. Protokoler kemana Muawiyah pergi, kemudian siapa yang masuk, siapa yang masuk, mencintai beliau dan seterusnya. Beliau sudah yang pertama dalam Islam. Nah, kemudian juga beliau yang pertama kali membuat sistem pengawalan. Ya, kalau sekarang itu ya ring satunya itu pas pampres. Nah, beliau pertama kali
awal man ittakhadha al-hizb ad-dawla al-islamiyah khawfan min al-faqid alladhi yabin namadlah. Beliaulah yang pertama kali membuat sistem pengamanan di dalam negara Islamiyah. Khawfan sebagai bentuk penjagaan dari luar yang ingin membunuh beliau. Ya pas pampres. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang di Indonesia maupun di Saudi atau di Mesir dimanapun, atau bahkan orang kafir, beliau sudah yang membuat pertama. Ini tercatat dalam Islam, sejarah Islam. Tapi karena kaum muslimin mungkin banyak yang bisa baca kitab, akhirnya ngambilnya ya di Google. Ngambilnya di mana? Lihat Amerika. Lihat apa kalau Amerika apa Mosaka, atau kalau Amerika Swatka, atau kalau pokoknya. Ya, padahal Muawiyah radhiyallahu taala yang pertama kali membuat sistem pengamanan raja, kalau sebelum raja, presiden pas pampres. Ring satu, beliau dalam Islam. Asyurta, polisi, begitu pula. Wali Fatwa Muhammad al-Amin wal Nizam yang membuat pertama kali dalam Islam, negara Islam ini, yaitu polisi yang tugasnya menjaga keamanan dan aturan dalam negeri, sudah beliau. Kemudian juga Husnul Ikhtiyar dan beliau juga yang pertama kali juga membuat sistem memilih ikhtiar laki-laki pilihan wal awan, penolong setia yang terbaik. Beliau sudah membuat itu. Semua adalah teman, semua adalah sahabat, semua adalah, tapi yang terpilih dari mereka beliau sudah memilih, yang membuat sistem itu, departemen yang khusus. Beliau juga membuat jihadul mukhabarah. Kalau bahasa sekarang namanya BIN. Beliau sudah yang pertama kali. Jihadul mukhabarah. Nah, yang pertama kali dalam Islam yang membuat sistem ini, yaitu karena dalam al-ajhisatu ad-dakhilah ad-dakhiliyah al-kharijiyah fi hadi Muawiyah qawiyah tercipta. Yaitu sistem BIN di zaman Muawiyah radhiyallahu taala itu sangat kuat sekali. Di sini sebutkan buktinya. Bukti yang pertama, bagaimana bisa beliau mengetahui pertikaian yang terjadi di Irak antara Hussein dengan penduduk Irak. Padahal beliau tinggal di Suriah. Lihat di peta antara Suriah dan Irak jauh di zaman dahulu ya. Perjalanan kota itu berapa hari? Tapi beliau cepat itu mendapatkan kabar itu. Itu kalau bukan sistem B istilahnya, dihasil Muhammad itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, kisah ada seorang tawanan Muslim yang bertikai dengan tuannya di Romawi Timur, di Italia. Yang mana yang budak Muslim dia pukul wajah tuannya itu. Karena dia mencela agamanya. Ketika di hadapan Raja Rum, ini kedua budak Muslim, dia pukul tuannya di hadapan Raja Romawi pada saat itu. Kemudian ketika dia memukul tersebut, dia mengatakan, wah Islamahu aina anta ya Muhammad. Ketika dia memukul di depannya tadi, di depan Raja, tuannya itu, dia pukul tuannya di depan Raja Romawi. Italia. Jadi kalian dia di peta bagaimana antara Damaskus atau Suriah sampai ke Italia itu berapa jarak. Ketika dia pukul itu, kemudian di sini budak yang mengatakan, wah Islam, ini Islam wahai, kemana anta ya Muawiyah? Apa salah kabar dan maka sampai tidak lama kabar itu pada Muawiyah. Itu kalau bukan bilnya main itu bagaimana? Padahal dulu itu tidak ada pesawat, tidak ada telepon, tidak ada HP, satelit apa lagi. Ini menunjukkan kekuatan apa? Bin beliau, intelijen di sana beliau itu kuat. Dan beliau mengutus pasukan, mengutus untuk membela ini, mengutus tim. Nah, ya, ini dia. Itu diantara bentuk-bentuk bagaimana siasat politiknya beliau. Beliau yang pertama kali membuat departemen komunikasi, departemen khawatir yang sejenis KPK. Kemudian dibantu dari kantor pos, kemudian sekretaris negara.
Beliau dia membuat pertama kali namanya sistem pengamanan penguasa atau raja atau presiden, pasukan presiden ring satu untuk menjaga itu. Polisi beliau juga yang pertama buka membuatnya. Kemudian juga beliau juga membuat orang-orang pilihan, ya, dan penolong-penolong pilihan beliau. Tidak semuanya, semua itu penolong, tapi ada yang penolong khususnya. Nah, ya. Kemudian juga bin, beliau juga yang pertama kali membuat dalam Islam bin. Masya Allah, sampai sekarang itu dia. Bahkan sebut-sebut sistem intelijen di Saudi Arabia termasuk di antara yang bagus. Nah, antara nomor teratas. Kan mereka punya sunnah apa contoh salat ya. Tapi sekarang kita masuk ke singkat ya. Akhlak beliau. Akhlak beliau radhiyallahu ta'ala kana kariman khassatan ma'al bait was-sahabah wa lidzalika syawahid. Di antara akhlak beliau adalah beliau sangat dermawan secara khusus kepada Ahlul Bait dan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya contohnya buktinya yaitu disebutkan bahwasanya pada suatu hari beliau mengutus mengirim kepada Aisyah radhiyallahu anha 100.000 dirham. 100.000 dirham kali 4.200 berapa? 420 juta. Satu dirham kan 4.200 kali 100.000 munculnya berapa? 420 juta. Berkata Urwah, "Wallahi ma amsat hatta farraqat." Kata Muawiyah, siapa Urwah keponakannya? Demi Allah, tidaklah masuk sore, datangnya itu pagi, itu 420 juta. Tidaklah masuk sore kecuali Aisyah radhiyallahu anha sudah membagi-bagi 420 juta. Bayangkan. Dermawan bersedekah pada orang yang dermawan lagi, lebih dermawan. Karena ya Aisyah kan tidak ada suaminya, tidak mungkin mau menikah. Tidak punya anak beliau radhiyallahu anha. Tapi beliau memiliki murid-murid yang banyak. Karena belajar sama beliau banyak. Beliau bagikan itu 450 juta, 420 juta. 100.000 dirham itu. Orang dermawan, bersedekah pada dermawan dan orang itu lihat. Baik, bukti yang lain lagi. Muawiyah radhiyallahu taala bila bertemu dengan Hasan bin Ali, padahal mereka berseteru. Dalam ketika Hasan bin Ali kita sudah baca biografi ini sebelumnya, sudah dengar. Kemudian ketika berjumpa dengan Hasan bin Ali, beliau mengatakan, "Marhaban wa ahlan ya ibni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau apabila bertemu Hasan bin Ali, beliau mengatakan marhaban wa ahlan. Selamat datang wahai ibni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila beliau menemui Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan marhaban bi ni'mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu apabila beliau bertemu Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan selamat datang wahai keponakan bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau setelah mengatakan begitu bukan cuma sekadar selamat datang, beliau menyuruh pelayannya untuk memberikan Hasan bin Ali 300.000 dirham. Berapa itu? Kali itu enten 1,2 miliar. Luar biasa. Orang Arab itu kalau sudah dermawan luar biasa. Kalau sudah memuliakan tamu luar biasa memuliakan tamu. Tapi kalau begitu, tapi ini saking tidak ada menyangka saya kalau ada orang Indonesia begini. Kalau dia bersedekah begitu mungkin ada kepentingan, ada udang di balik ilmu. Dan kepada Abdullah bin Zubair dimiati 420 juta. Hasan bin Ali karena lebih tinggi kemuliaannya 1,2 M. Ini 420 juta. Kemudian di dalam riwayat yang lain, di antara akhlak beliau radhiyallahu ta'ala,
Yaitu pada suatu hari Hasan bin Ali dan Ibnu Ja'far mengutus seseorang untuk meminta kepada Muawiyah, karena pada saat itu beliau khalifah. Ya, terjadi perbedaan karena pada saat itu masih hidup bapaknya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nah, Muawiyah khalifah di Syam, Damaskus, ke Ali di Madinah. Hasan bin Ali dari Ibnu Ja'far mengutus seorang untuk pergi minta uang. Jadi menunjukkan bahwa syarat mengatakan boleh meminta kepada penguasa boleh. Karena yang boleh kan meminta sama penguasa, sama orang tua, sama saudara kami. Selain itu jangan meminta. Baik. Ketika mengutus itu, Muawiyah memberikan masing-masing dari keduanya 100.000. Bayar berapa? Semuanya 840 juta. Dan masing-masing 100.000, 420 juta. Nah, ketika mereka diberikan itu sampailah kepada bapaknya Ali bin Thalib, faqala lahum ala tastahyan rajulun nat'an fi aidihi budwatan wasiyah tas'alani alma. Sampailah kabar itu, misalnya mereka meminta pada Ali, meminta kepada Muhammad. Keduanya mengatakan, Ali mengatakan pada keduanya, tidakkah kalian berdua malu? Kalian bersama saya, sementara kami mencela dia pada aibnya siang dan malam. Dia akan terjadi perseteruannya. Kita tidak bahas yang itu nih. Walaupun yang benar bersama Ali radhiyallahu taala sudah berjelaskan oleh para ulama, tapi Muawiyah radhiyallahu taala menjadi beliau tidak telah melawan Muawiyah Ali bin Abi Thalib karena ingin membela darahnya Utsman yang dibunuh sahabat. Dia meminta kepada Ali, serahkan bukunya Ali, nanti kita yang. Tapi Ali tidak berkasih. Nah, terjadi kan panjang. Silakan baca dalam sejarah. Baik, walhasil sekarang mencela dia aibnya, ya karena tadi perseteruan perbedaan mereka. Siang dan malam kalian berdua minta pada dia harta. Apa kata adanya? Li'annaka haramtana wajadana huwa lana. Karena kamu minta pada mereka, karena Anda wahai bapakku mengharapkan kami tidak memberikan, sementara dia itu dermawan sama kami. Begitu. Nah, ya. Kemudian yang antara beliau radhiyallahu taala anhu, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini sebagai teguran bagi kita semua. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Zuhud dari Ali bin Abi Hamzah dari bapaknya, beliau mengatakan ra'aitu Muawiyah al-mimbar bi Dimashq yakhtubun nas wa alaihi thawbun marfu'un. Aku melihat Muawiyah, dan diriwayatkan oleh Muhammad dan kitab Zuhud dari Ali bin Abi Hamzah rahmatullah dari bapaknya rahmatullah jami'an. Seorang tadi mengatakan aku melihat Muawiyah sedang berkhutbah di atas mimbar di masjid Damaskus, yaitu Syria, dalam keadaan bajunya itu ditambal, bekas bajunya itu ditambal. Coba, padahal sedekahnya luar biasa kan, satu ember. Berkhutbah pakai baju tambal-tambal, sama sekarang licin, lalatku terpleset. Beliau Muawiyah radhiyallahu taala berkhutbah di Damaskus dalam keadaan bajunya ditambal. Enggak malu, enggak gengsi, amir. Baik, sudah. Dari Yunus bin Maisar al-Himyari Al-Zaid, gurunya yang diantara gurunya Imam Al-Ghazali mengatakan, ra'aitu Muawiyah fi suqi Dimashq wa huwa mudrijun wara'an khadim wa alayhi qamisun marfu'un al-jayb yasiru fi aswaq Damashq. Yaitu dari Yunus bin Maisar al-Himyari Al-Zaid, gurunya diantara guru Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan aku melihat Muawiyah di pasar Damaskus, pasar Syria, sedang berbonceng dengan pelayannya, dalam keadaan beliau memakai jubah yang kantongnya robek. Dia berjalan di pasar. Coba pemimpin amin. Nah, selama masih bisa dipakai, selama masih bisa, masih layak untuk dipakai, beliau tidak malu untuk berjalan di pasar. Ini penguasa, khalifah dan seterusnya, musuh kamarnya pakai begini, beliau tidak malu. Selama masih bisa dipakai.
Ya. Baik, kemudian juga berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang sifat hilm Muawiyah. Muawiyah min ahlamin nas qalu ya Abdurrahman wa Abu Bakar qala Abu Bakar khairun min Muawiyah wa Muawiyah min ahlamin nas. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang sifat hilmnya. Sifat hilmnya siapa namanya? Muawiyah. Beliau mengatakan Muawiyah di antara manusia yang paling hilm. Tahu hilm tak? Apa namanya hilm? Orang yang paling lembut, itu bahasa Indonesia-nya. Kalau bahasanya Ibnu Umar apa? Memberi maaf dalam keadaan mampu membalas. Ya. Dia Muawiyah adalah manusia yang paling hilm. Manusia mulia-mulia beliau mengatakan bahasa ini, ya Abu Rahman, bagaimana dengan Abu Bakar? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar khairun min Muawiyah. Abu Bakar jauh lebih baik daripada Muawiyah. Dan Muawiyah di antara manusia yang paling hilm. Itulah para sahabat paling baik. Kemudian kata beliau, seorang tadi pula berkata Qarmus bin Jabir rahimahullah alaihi, sahih Muawiyah bin Abi Sufyan, fama ra'aitu rajulan asfala hilman wala abqa jahlan wala ab'ada anahum. Kata beliau, aku bersahabat dengan Muawiyah, itu menjadi muridnya. Dan dia tadi bersahabat dengan Muawiyah bin Sufyan, aku tidak melihat seseorang yang paling berat sifat hilmnya, yaitu paling besar sifat hilmnya dari beliau. Tidak ada. Dan paling lambat untuk bodoh. Itu maksudnya menunjukkan kecerdasannya di atas rata-rata. Wala abada anah, dan paling tidak ada manusia yang paling aneh itu tidak tergesa-gesa dalam masalah dunia dan masalah akhir. Nah, dari beliau. Nah, semua itu baik. Kemudian sebelum yang terakhir, bapak beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang meninggal pada tahun 1974 menulis kitab khusus yang berisi keutamaan Muawiyah. Sini sampai memungkinkan ya. Di antara kitab tersebut, apa kitab tersebut menulis keutamaan Muawiyah. Beliau mengumpulkan dalam kitab tersebut perkataan ulama Ahlussunnah dan sekaligus bantahan Ahlussunnah, bantahan ulama Ahlussunnah kepada orang-orang yang mencela Muawiyah. Akan kita, tapi kita sepakat kembali mencela Muawiyah. Nah, di antara yang paling mengalami sampai sekarang Syiah dan sebagian kaum muslimin itu yang bagaimanapun kedudukan seseorang, kemuliaan seseorang, bahkan kedermawanan seseorang, pasti ada saja tidak suka sama dirinya orang saleh. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis kitab tentang kemuliaan keutamaan Muawiyah dan menyebutkan perkataan-perkataan ulama Ahlussunnah dan bantahan ulama Ahlussunnah kepada orang-orang dalam Muawiyah. Dan kitab tersebut namanya Tathhirul Jinan wal Lisan an Qalbi Muawiyah bin Abi Sufyan. Mensucikan, membersihkan hati dan lisan dari pencelahan kepada Muawiyah, penjatuhan kehormatan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kitab. Di antara isi kitab tersebut, di dalamnya beliau menyebutkan pujian-pujian dan keutamaan Muawiyah. Di antaranya beliau menulis wahyu. Namanya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada beliau seperti kita sebutkan tadi. Sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sifat beliau bahwasanya beliau adalah umat ini yang paling ilmu dan paling dermawan. Kemudian juga beliau termasuk orang yang amanah terhadap kitab Allah. Beliau termasuk kerabat Rasulullah SAW dari istri, karena istrinya di antara istrinya kan Habibah, itu saudara perempuannya Muawiyah. Beliau juga diberi kabar untuk menjadi khalifah. Beliau menjadi amir di zaman Khalifah Umar dan Utsman. Nanti disebutkan sampai 40 tahun. Ya. Kemudian kuatnya hujjah di istinbatil adillah, kuatnya hujjah beliau di dalam berdalilkan dengan dalil. Kemudian Ali bin Abi Thalib sendiri memuji beliau. Kalau waktu kita kecilkan, tapi ya. Padahal mereka sedang berseteru sampai potong pandang luar biasa.
Kemudian juga annahu adhara mundu sabri mahayilu najafatihi. Beliau dari masa kecilnya sudah nampak bibit-bibit kesolehan, bibit-bibit kepemimpinan. Kemudian juga yang berikutnya persaksian Ibn Abbas bahwasanya radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pantas untuk menjadi penguasa. Dan Ibn Abbas bersama Ali. Kemudian persaksian Abu Darda bahwasanya sholat beliau sangat mirip dengan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kedermawanan beliau. Kemudian juga beliau meriwayatkan dari pembesar-pembesar sahabat dan pembesar-pembesar tabi'in meriwayatkan juga dari beliau. Beliau meriwayatkan hadis dari pembesar sahabat, pembesar tabi'in meriwayatkan dari beliau. Ini kalau bukan keutamaan apa lagi? Kemudian juga diantaranya beliau mengabarkan tentang perkara-perkara yang mughibah yang akan datang. Tentunya dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga persaksian sebagian sahabat akan keutamaan beliau. Kemudian juga diantaranya beliau meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan dan Sahihain. Ya. Kemudian terakhir beliau wafat di Damaskus dengan umur 78 tahun di bulan Rajab tahun 60 Hijriah. Setelah itu beliau meninggal itu setelah beliau menyerahkan kepemimpinan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah dan dan beliau dikuburkan di Damaskus. Nah, beliau menjadi pemimpin umat Islam yaitu kurang lebih 40 tahun. Saya sebutkan saja. Yaitu Muawiyah menjadi wali yaitu penguasa di Syam setelah saudaranya Yazid di zaman Umar. Di zaman Umar beliau sudah menjadi pemimpinnya Syam. Walau yazal dia mutawaliyan hakiman dan senantiasa beliau menjadi pemimpin di sana di Syam bila aman sampai beliau meninggal. Nah, wadamahu al-ma'ul sana. Beliau menjadi pemimpin di Syam sampai 40 tahun. Di Indonesia baru 32 tahun di Indonesia. Karena bukan sistem ini. Beliau sampai meninggal menjadi pemimpin Syam itu 40 tahun. Di zaman Umar Khattab Mina fi ayami Umar 40 sini. Nah, di hari-hari mana itu 40 tahun. 4 tahun. Nah, yaitu masa Umar, kemudian Utsman sebelumnya, khilafah Ali bin Abi Thalib dan anaknya Husain Hasan bin Ali. Nah, madzalika tamam 20. Ya, jadi 40 di antaranya di zaman Umar. Zaman Umar, kemudian Utsman sebelumnya, kemudian Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, semuanya sempurna menjadi. Nah, jadi kalau zaman Umar Khattab, di zaman Umar Khattab 20 tahun. Kemudian zaman Umar dengan siapa namanya? Umar dengan Utsman sebelumnya 20 tahun. Kemudian zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib dan anaknya Hasan bin Ali itu 20 tahun juga. Nah, ya. Begitu. Ini. Baik. Dan ada sebelum beliau meninggal, beliau terkena penyakit sejenis stroke. Beliau sebelum meninggal terkena sejenis stroke, dan bukan stroke ya, yaitu mukanya sampai sedang miring ke kanan. Radhiyallahu ta'ala. Dan di akhirnya beliau masih sempat berkhutbah dengan suara yang fasih dan lancar. Dan bukan suara seperti itu. Di mukanya berubah, berpindah dari ke sini. Penyakit namanya lupa. Tapi sebelum perkataan beliau sebelum beliau meninggal, beliau masih sempat berkhutbah di hadapan manusia. Nah, ini. Kata beliau radhiyallahu anhu, Hajjah Muawiyah fattala fi bi'ri hajjatil awam kata Rasulullah. Dakhala daran Makkah al-arfa hijabahu bi'imamatin sauda ala sikri alladhi lam yusaf.
Kemarin ajar dinas paham, yaitu Muawiyah pergi haji. Faqala fi bir Adiyah dan beliau melihat ke sumur Adiyah di nama kota suatu tempat Adiyah. Pada saat itu Fadalabat sudah keluar, tertimpa beliau pecah kecil sebagai pembukaan. Pada lagi haji, ya. Pada orang di Makkah, maka kemudian beliau masuk ke rumahnya di Madinah di Mekah. Wah, panjang baru dan beliau menurunkan hijabnya, yaitu penutup tadi. Dan mengimami manusia dengan imamah warna hitam. Dia tutupi wajahnya yang bengkok itu. Radhiyallahu ta'ala. Dia tergantung dan yang berbiasa sama manusia yang tidak terdampar. Kemudian beliau minta izin kepada manusia untuk berbicara. Dan riwayat yang lain beliau minta izin untuk duduk. Nah, Fahimillah wa ta'ala. Beliau memuji Allah dan memuji takbir kepada Allah dan memuji Allah. Maka ayuhan nas, inna ibna Adam bi'arad balani imma mubtala yurja' aw aqab bidambi wa imma mustaqbilun liyu'tab wa ma'tadir min wahidatin min thalath fa in yudritu faqad utliya as-salihun qabli wa in nuqibtu faqad uqiba al-khatibun qabli wa ma'amana nakuna minhu wa in marida udmihi fama ahsin sahihi walau kan al-amru ila nafsi ma kana li ala rabbi akthar mimma a'tani fa ana ibnu bid'in was-siddiq farahimallahu man da'ali bil afiyah wa wallahi la in atiba alayya ba'd al-khassatik laqad kuntu hajib ala ammatika wa ajjan nasu yad'una lahu wa baka. Baik, kemudian setelah itu minta izin, kemudian berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya pada Adam semua pasti akan dihadapkan pada bala, ujian berat. Entah bala tersebut untuk dia mendapatkan pahala, atau sebagai hukuman dari dosanya, atau dia ditunda untuk dihukum nanti di akhirat. Ini kata beliau. Ini ucapan-ucapan kekuatan tadi disebut kekuatan dalam memahami dari ini. Bahwa wahai manusia sesungguhnya pada Adam kita semua sangat mungkin untuk ditimpa bala. Balanya itu entah untuk dia dapat pahala dengan bala tersebut, atau sebagai hukuman dari dosa-dosa yang telah dilakukan, atau sebagai penundaan untuk dihukum di hukuman yang lebih berat. Kata beliau setelah menemukan diri tersebut, dan aku tidak bisa memastikan dari tiga itu. Nah, dan boleh jadi saya termasuk yang tiga itu. Maksudnya beliau radhiyallahu ta'ala. Fa'il itu benar, maka apabila aku diberi bala, maka sungguh orang-orang saleh sebelumku telah diberi bala. Dan jika itu maksudnya jika aku diberi bala untuk mendapatkan pahala, maka sungguh orang-orang saleh sebelumku telah diberikan bala untuk dapat pahala. Dan wa'in itu, dan apabila aku diberi bala untuk mendapatkan hukuman, faqad uqibal khatibun qabli, maka sungguh orang para pendosa sebelumku telah diberikan hukuman sebelumnya. Wa ma'aman, dan aku tidak merasa aman untuk aku termasuk dari mereka. Nah, walaupun insya Allah beliau tertimpa dari permukaan adalah insya Allah yang pertama. Tidak berpaling dan berbalik. Kenapa? Karena beliau sedang haji, sudah melakukan ibadah besar, dapat ujian. Ya, ada orang dapat mati lagi main, atau langsung kejar-kejar. Beliau sedang melakukan haji, rukun Islam, sedang mau dibersihkan oleh Allah dosanya. Orang haji kan seperti orang yang baru seperti orang baru keluar dari perut ibunya, ya atau tidak? Sudah dibersihkan dosanya, kena ujian. Dalam keadaan bersih, kena ujian. Dan aku tidak merasa aman dari itu. Dan jika salah satu anggota tubuh sakit, maka aku tidak menghitung lagi betapa banyak, aku tidak menghitung lagi aku sehat. Ini coba menunjukkan dia sedang memberikan kabar sekali juga. Bahwasanya kalau orang sudah sakit itu dia tidak akan sehatnya, dia lupa sehatnya dulu. Makanya kita jaga kesehatan. Kesehatan itu mahal. Kalau sudah sakit itu kesehatan apapun yang dimiliki itu tidak dianggap. Walau karena aku dalam nafsi, kalau seandainya urusan ini pada diriku, aku tidak mau. Apa yang Allah berikan banyak lebih banyak, melainkan dari sehat. Coba lihat. Beliau radhiyallahu ta'ala
seandainya urusan ini pada diriku, maka aku tidak ingin kepada Rabbku memberikan yang lebih banyak dari selain dari sehat. Sahabat radhiyallahu pentingnya sehat, jaga kesehatan ya. Sampai kapan tidak? Jaga kesehatan, jaga istirahat, jaga pola makan, jaga pokoknya kesehatan. Karena kesehatan kata radhiyallahu seandainya urusan padaku, saya tidak mau apa yang Allah berikan padaku lebih banyak dari apa yang diberikan. Itu maksudnya saya lebih milih sehat. Paling dan saya anak umur 60 sekian. Maka semoga Allah merahmati siapa yang mendoakan kesehatan bagiku. Demi Allah, seandainya sebagian dari kalian menghukum diriku dengan sakit ini, sungguh-sungguh aku telah simpati pada kebanyakan kalian. Ini sifat dirinya beliau. Kalau demi Allah, seandainya di antara kalian ada yang merasa senang, ada yang merasa gembira dengan sakit ini, sungguh-sungguh aku simpati dengan kebanyakan kalian. Coba ini sifat dirinya beliau. Menunjukkan beliau tahu ada di antara mereka itu yang senang dengan sakitnya beliau. Fa'ajal nasjah punya maka ketika beliau bersama begitu, maka berbondong-bondong manusia mendoakan di hati tersebut, mendoakan kebaikan pada beliau, radhiyallahu ta'ala dan kesehatan. Dan beliau menangis 67 sekitar 3 sampai 9, berarti 69 atau beliau meninggal 78 tahun. 10 tahun kemudian beliau masih sehat. Coba lihat pengaruhnya doa orang-orang soleh. Mantap ya. Ini nasihat beliau sebelum beliau meninggal. Cuma sampai sini ini selesai kita dari biografi beliau. Tidak sempat kita baca lagi faedah. Insya Allah pada besok malam kita baca faedah dari hadits itu tersebut. Cukup kita dalam biografi para perawinya. Insya Allah besok kita masuk pada faedah hadits tersebut. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,